warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 11 Jumadil Ula 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid At-Taqwa Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kajian Islam ilmiah pada kesempatan kali ini adalah agar semangat hadir di majelis ilmu atau ahammiyat al-ilm asy-syar'i, pentingnya ilmu agama di dalam kehidupan seorang muslim. Kalau kita perhatikan kehidupan seorang muslim di dalam dunianya, ada sisi akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim
dalam kehidupannya. Aqidah adalah kullu ma ya'taqiduhu al-muslim i'tiqadan jaziman la yatatarraqu syai'un min asy-syakki aw ar-raib. Aqidah adalah segala apa saja yang diyakini oleh seorang muslim di dalam qalbunya, tidak boleh dia ragu di dalamnya sedikit pun. Dan dalam kehidupan seorang muslim harus ada aqidah. Aqidah tidak dapat kita berakidah yang benar kecuali dengan ilmu agama. Dan akidah itu di dalam Al-Quran bagaikan akar pada sebuah pohon. Pohon tidak akan tumbuh kemudian menjulang ke langit, berbuah, diambil manfaatnya kecuali dengan akar yang kokoh. Dan itulah perumpamaan akidah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik ditafsiri oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai ucapan la ilaha illallah. Akidah berarti. Apakah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik dengan pohon yang baik, akarnya kokoh, pohonnya tumbuh menjulang ke langit, memberikan buah-buahnya di setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengingatnya. Dari ayat ini, Ibrahim ayat 24, kita ambil pelajaran akidah adalah akar pada sebuah pohon. Pohon tidak akan tumbuh, apalagi menjulang ke langit, apalagi berbuah, apalagi diambil manfaatnya tanpa akar yang kokoh. Dan akidah tidak bisa seseorang berakidah yang benar kecuali dengan ilmu agama. Belajar di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu yang rutin. Saya hadir ke sini Masjid Taqwa hanya sebagai penggembira, bukan utama. Yang hadir sekarang sebanyak ini, jika belum pernah hadir di majelis ilmu yang rutin, maka itu salah kaprah dalam menimba ilmu agamanya. Rubah caranya,
Bahkan kalau seandainya ada ustadz datang dari luar, jika bapak ibu tidak hadir tidak mengapa. Tetapi jika ada kajian rutin, terutama baca kitab, terutama ilmu akidah, maka wajib hadir. Kajian rutin per pekan, kajian rutin per hari, hadiri. Yang sekarang hadir cuma saat saya hadir, cuma saat undangan ustadz undangan hadir, itu salah kaprah. Angkat tangan juga. Karena ulun ketika diminta hadir mengisi kajian dengan tema agar semangat berhadir di majelis ilmu, ini sudah mencium pinanya kededanang hadir pas lagi kajian rutin, hanya semangat kajian umum. Ini nih yang hadir nih cuma penyemangat, penggembira, bukan dasar. Apalagi nanti kalau sudah datang ustadz yang beken-beken, kawa bepoto, ustadz foto setengah. Karena andak di story Instagram, alhamdulillah kawa bahadir di majelis sidin. Ini keliru. Kembali kita ke permasalahan tadi. Akidah yang benar bagaikan kata Syekh kami Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, muhaddithul Madinah, yang dengan takdir Allah bertakdir kami bisa berduduk hampir 5 tahun di majelis beliau. Beliau berkata di dalam kitab beliau Fathul Qawiyul Matin fi Syarh Al-Arba'in, kata beliau, al-ikhlas min al-amal bimanzilati ruh min al-jasad. Ikhlas itu akidah. Dilihat dari amal ibadah, itu kedudukannya seperti ruh pada sebuah jasad. Jasad tanpa ruh tidak akan bisa bergerak, tidak bisa memberi manfaat bahkan untuk dirinya sebelum orang lain. Lihat pentingnya akidah. Beliau juga mengatakan wal ikhlasu minal amal bimanzilatil asas minal bunyan. Keikhlasan dilihat dari sebuah amal ibadah, itu bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Masjid At-Taqwa tidak akan berdiri semegah ini, bisa diambil manfaatnya oleh orang sebanyak ini tanpa ada pondasi. Itulah pentingnya akidah. Dan akidah adalah pondasi beramal. Amalan tidak akan diterima tanpa akidah yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas hanya karena Allah dan dicari wajah Allah di dalamnya. Di situ pentingnya akidah. Dan seseorang tidak bisa berakidah yang benar kecuali hadir di majlis ilmu yang rutin. Saya berpesan, kalau ada orang bertanya, Ustaz, oke Ustaz, kami keliru. Mulai wahini ulun hendak hadir di majlis ilmu yang rutin. Majlis ilmu yang bagaimana yang harus saya hadiri? Saya sering mengatakan, manusia saat menimba ilmu agama
itu ada dua macam. Ada yang ingin dia menjadi spesialis ahli ilmu agama, maka masuklah dia ke pesantren. Dari mulai SMP, SMA, lanjut kuliah ke agama, sampai akhirnya nanti dia berdakwah, menjadi ahli ilmu, ahli fatwa yang menerangi umat di sekitarnya. Ini ada tata caranya sendiri, ada kurikulumnya sendiri di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Adapun orang-orang yang umum, para lelaki yang menjadi suami bagi istrinya, menjadi bapak rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya, menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri bagi suaminya, maka cukup dia belajar rukun Islam, rukun iman, kemudian perkara qalbu, sebagaimana yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada para sahabat ketika beliau belajar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang iman. Kemudian, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Dijawab oleh Rasulullah, rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Jika bapak ibu berhadir di majelis ilmu, itu saja yang dituntut, niscaya sudah mencukupi sebagai seorang muslim agar memiliki ilmu yang mendasar. Ilmu yang mendasar. Coba sekarang perhatikan, ulun tantang di majelis ini yang hadir, yang mengenal dakwah dari belasan tahun yang lalu, dari belasan tahun yang lalu, 15 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, pernah tidak menyelesaikan rukun Islam dengan sistematis, rukun iman dengan sistematis. Kalau kita berbicara tentang rukun Islam, misalkan 2 kalimat syahadat. Dari 2 kalimat syahadat, syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Apa maknanya? Arti dan makna beda. Apa rukunnya? Apa konsekuensinya? Apa pembatal-pembatalnya? Apa syarat-syaratnya dari la ilaha illallah? Itu 6 sudah tuh. Harus dipelajari, harus dipelajari dengan detil beserta dalil-dalilnya, dan itu wajib atas setiap dari kita. Bukan kewajiban anak pesantren, ustadz dan kiai yang di pesantren. Wajib. Coba yang belasan tahun mengaku mengikuti dakwah sunnah, kalau belum belajar itu belum kenal dakwah berarti. Itu baru syahadat yang pertama. Belum lagi syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama itu. Apa artinya? Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Apa rukunnya? Apa pembatal-pembatalnya? Apa syarat-syaratnya? Apa hak-hak Nabi Muhammad SAW? Wajib dikenal oleh setiap muslim. Dari mulai permasalahan pertama sampai permasalahan kedua, sampai permasalahan terakhir, dengan dalil-dalilnya. Baru mengenal sholat. Kalau sudah belajar sholat, maka akan tidak sah sholat kecuali dengan wudu. Kalau wudu saja tidak cukup karena ada junub, harus belajar mandi. Jadi banyak pelajaran.
Dan itu tidak didapat dengan ustadz undangan dari Banjar. Yang didapat adalah hadiri majelis ilmu rutin, bawa kitab. Dan begitulah majelis-majelis ilmu dahulu yang menghasilkan ustadz-ustadz sekarang. Mungkin salah satu penyebab sebagian malas adalah adanya online, adanya berita politik, adanya berita peperangan. Wallahi, umat Islam tidak diangkat dari kehinaan kecuali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'inah wa raditum biz-zar' wa akhadtum adnab al-baqar wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Yang artinya, jika kalian berjual beli dengan riba, kemudian kalian ridha dengan pertanian, sibuk dengan pertanian, kalian mengikuti ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan, dan meninggalkan jihad, pasti Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian, wahai umat Islam. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan tidak bisa kaum muslimin kembali kepada agama kecuali hadir di majelis ilmu rutin, bukan kajian umum. Hadir di majelis ilmu rutin. Ini pentingnya, ini agar menyemangati kita hadir di majelis ilmu. Bisa dipahami Bapak Ibu ini? Bisa dipahami? Mun sudah bisa paham, sudah kita hadir. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah sesi atau sisi pertama dari kehidupan seorang muslim. Akidah yang benar adalah pondasi dari semua amal. Tidak bisa diterima amalan kecuali dengan akidah yang benar. Akidah yang benar tidak akan didapat kecuali dengan hadir di majelis ilmu rutin, belajar tentang 2 kalimat syahadat, belajar tentang rukun iman. Dan kalau Bapak Ibu belajar tentang pokok-pokok keimanan, bukan hanya rukun iman, nanti ada permasalahan hak-hak para sahabat, hak-hak ahlul bait yang ramai di media sosial. Ahlul bait, ini fulan ahlul bait atau tidak. Kita yang belajar di majelis ilmu tidak akan pernah bingung, nggak pernah gontok-gontokan, karena dia tahu mana yang hak ahlul bait, mana yang tidak hak ahlul bait. Hak rakyat, hak pemimpin rakyat, itu salah satu permasalahan akidah yang harus dipelajari dalam majelis ilmu rutin, sehingga seseorang tidak akan pernah bingung di dalam beragamanya. Sisi yang kedua, sebelum sisi yang kedua, saya akan sebutkan dari satu lagi. Lihat hadis ini, lihat bagaimana pentingnya ilmu agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Surat An-Nahl ayat 97. Siapa saja yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, syarat mutlak amal dikatakan saleh
dan diterima harus iman. Iman adalah urusan akidah. Akidah bisa didapat dengan belajar di majlis ilmu rutin. Kalau sudah begitu, amal saleh dan iman, apa yang terjadi? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu di dunia, kehidupan yang baik. Baik di dalam rezekinya, baik di dalam kesehatannya. Dan di akhirat kami akan berikan benar-benar kepadanya pahala yang lebih baik dari apa yang dia telah amalkan. Baik, yang kedua, pentingnya belajar ilmu agama dan hadir di majelis ilmu yang rutin. Yaitu sisi kedua dari seorang muslim adalah ibadah. Bahkan kita ini dan seluruh jin, manusia dan jin, tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat pertama perintah dalam Al-Quran. Pian cari saja dari Al-Fatihah tidak ada perintah. Surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 20 tidak ada perintah. Perintah pertama dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Perintah pertama untuk manusia adalah ibadah kepada Allah. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lihat, perhatikan ayat ini. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Para ulama mengatakan, apabila ada sebuah kalimat diawali dengan peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, menunjukkan itu pengkhususan. Seperti kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha peniadaan, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Selain Allah berarti hanya Allah, khusus Allah yang paling berhak diibadahi. Sama dengan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diawali dengan peniadaan, tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah. Tujuan khusus kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah ini tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu agama. Ibadah apapun, ibadah ada dengan lisan, ibadah ada dengan qalbu, ibadah ada dengan anggota tubuh, ibadah dengan lisan, misalkan baca Quran, berzikir, berselawat, beristighfar, memberi nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, ibadah dengan lisan. Tidak bisa kita beribadah dengan lisan kecuali dengan belajar. Tidak bisa seseorang baca Quran kecuali ketika belajar. Maka saya nasihatkan ini. Ya, sekarang bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, 4 bulan lagi. Saya sering menyinggung ini. Orang yang sangat sedih ketika bulan Ramadan adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak lancar membaca Al-Quran, apalagi sudah berumur
20, 30, 40, 50. Lalu di dunia ngapain saja? Orang berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran. Karena bulan Ramadan syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am, kata Imam Malik rahimahullah. Bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran, bulan bersedekah. Sangat sedih kalau seandainya seorang muslim puluhan tahun tidak lancar baca Quran. Dan ingat, yang saya maksud lancar adalah, ini saya sebutkan contohnya biar Bapak tahu kapasitas diri kita. Yang saya maksud lancar seperti Imam Sudes di Mekah. Nah itu lancar. Nah itu lancar katanya. Karena ada yang terlalu pede. Ulun sudah lancar katanya. Lancar itu kalau orang baca 1 juz setengah jam. Itu lancar. Berarti setiap hari bulan Ramadan dia bisa menghatamkan 5 juz. Setelah subuh 1 juz, zuhur 1 juz, setelah asar 1 juz, setelah maghrib kenagin dulu juz al-fuqat loh. Setelah tarawih 2 juz, 5 juz. Setiap 1 juz setengah jam. Pian masih bisa begawi, buka toko, pergi ke pasar. Kenapa? Karena lancar baca Qur'annya. 5 juz berarti 6 hari hatam. Berarti bisa 30 hari 5 kali hatam. Dan itu kebiasaan kaum muslimin dari mulai semenjak dahulu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa seseorang beribadah dengan lisan kecuali dengan ilmu agama. Terutama ibadah yang paling agung adalah membaca Al-Quran. Belajar ilmu agama. Tapi kadang-kadang ada sebagian manusia yang memang mungkin dia malas, lalu bersandar dengan takdir. Ustaz, ulun tuh hendak bisa baca Quran, tapi 9 guru Iqra semuanya menyerah lawan ulun. Apalagi yang ke-9 menuduh pinanya takdir pian 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di Lauhul Mahfuz kada bisa baca Quran. Itu yang menancap di dalam kalbu. Nah, ini sang guru salah berarti. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. 4 bulan lagi. Kalau perlu di Masjid Taqwa datangkan ustaz ahli baca Quran. Kemudian ada majlis tahsin Quran. 4 bulan majlis tahsin Quran. Tak usah berbayaran. Carikan yang sugi-sugi, bayari ustaznya. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau hadir tidak usah berbayaran. Syaratnya cuma 1, ngaku kada lancar. Ya, mudah-mudahan tergugah ya baca Qurannya. Kalau pian tergugah, ulun dapat pahala. Makanya berkuciak-kuciak wah ini, supaya dapat pahala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah qalbu, dan para ulama mengatakan a'malul qulub a'zamu min a'mal jawarih li'annaha hiya al-'asr wa a'mal jawarih tabi'atun wa mukammilah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, amalan qalbu adalah amalan yang lebih afdal daripada amalan lisan. Amalan qalbu lebih afdal daripada amalan anggota tubuh. Amalan qalbu lebih afdal daripada amalan anggota tubuh. Kenapa? Karena amalan qalbu adalah sumbernya. Amalan anggota tubuh adalah mengikuti amalan qalbu. Saya beri contoh tentang baca Quran tadi.
tidak akan tertarik orang membaca Al-Quran, belajar melancarkan membaca Al-Quran, kalau seandainya kalbunya rusak, kalau seandainya kalbunya tidak cinta kepada Al-Quran, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah dia semangat belajar melancarkan bacaan Al-Quran. Harus ada rasa cinta. Seseorang sholat, 6 tanda orang meremehkan sholat. Tidak sholat sama sekali, terkadang sholat, terkadang tidak, sholat di luar waktu, sholat di akhir waktu, sholat tidak menyempurnakan ke rukun dan kewajibannya, terutama tumakninah, sholat tidak khusyuk. 6 contoh potret orang melalaikan sholat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsiri ayat fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. 6 orang melalaikan sholat. Tidak akan semangat 6 orang ini untuk sholat kecuali ketika belajar tentang keutamaan sholat, tentang fadilat sholat, kedudukan sholat, bahaya orang yang meninggalkan sholat, ancaman keras dan perkataan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat. Dan tidak akan semangat dia mengerjakan sholat kecuali ketika dia takut amalan qalbu, takut siksa Allah, berharap pahala dari Allah. Amalan qalbu adalah sumber, sedangkan amalan lahiriah dari mulai sholat, puasa, zakat, haji itu adalah pengikut dari amalan qalbu. Amalan qalbu tidak bisa didapat kecuali dengan belajar di majlis ilmu rutin. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adzan dulu atau gimana? Belum? Hah? Oh, ada alasan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sisi kedua dari kehidupan seorang muslim, yaitu ibadah. Ibadah tidak akan bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu dan berhadir di majlis ilmu agama secara rutin. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia seluruh jenisnya benar-benar di dalam kerugian, illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman, akidah ini. Dan seseorang tidak bisa berakidah kecuali dengan ilmu. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Seseorang tidak bisa beramal saleh kecuali dengan berilmu agama. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini sisi yang kedua agar seorang semangat menimba ilmu agama, bahwa ibadah tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu agama yang benar berdasarkan Al-Quran, hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Yang ketiga, sisi kehidupan seorang muslim yang ketiga adalah muamalah, interaksi sosial. Suami dengan istri. Si suami tidak sering marah-marah kepada istrinya apabila suami berilmu agama. Rasul SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang suami yang beriman tidak sering memarahi istrinya yang beriman. Jika istrinya melakukan satu kesalahan, maka dia akan rela suka dengan kelebihan-kelebihan istri yang lain. Istri yang tadi memiliki kelebihan-kelebihan, maka dia tidak suka untuk memarahi istrinya.
Ini sebagian suami kadang-kadang sering bertengkar dengan istrinya dan sering mengatakan cerai dengan istrinya. Awas sikap. Benganga, kau cerai kamu. Benganga cerai ya pakai kisahnya. Subhanallah. Ini gara-gara tidak berilmu. Silakan azan. Azan dulu atau sholat ke apa? Azan sholat kah? Atau ke apa? Ulun empat aja. Apakah kita azan lanjut ke kajian atau azan sholat? Azan sholat ginilah, biar nyaman lah. Azan sholat lah. Ya, azan sholat Pak. Biar tidak ada khilaf di antara kita. Baik, azan sholat kita lanjutkan nanti setelah sholat. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.